Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, swastiastu, yang terhormat Ibu dan Bapak pimpinan, juga seluruh anggota Bangga, Bapak Ketua TAPD, juga seluruh jajarannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang kami hormati, Pak Sekwan dan seluruh kabar juga pendamping yang hari ini bersama-sama kami. Terima kasih waktunya, langsung pada pembahasan bersama tim TAPD. Kita menarik tentang tema 2026 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi ini, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan menurunkan kemiskinan. Kemudian diterjemahkan dalam program prioritas. Kalau bicara program prioritas, berarti ini yang harus betul-betul diperhatikan dalam perencanaan kita maupun keuangan kita. Karena Komisi 4 langsung bersinggungan dengan komisi yang bermitra dengan pendidikan, maka di poin 7 itu adalah penguatan pendidikan yang berdaya saing. Tadi disampaikan begitu rigid oleh beliaunya Pak Kadis, namun yang harus kita pahami bersama ketika melihat pointer Sekda pada rapat Bangga dan TAPD, pembahasan rencana anggaran APBD tahun 2026, ini di poin yang kelima. Ketika bicara soal anggaran yang mestinya harus di masing-masing SKPD sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bapeda, dan melihat dari sisi keuangan yang mestinya harus efisien betul. Nah, saya justru melihat di sini ada yang agak janggal ini di poin 5 ini. Rencana penganggaran pada perangkat daerah tahun 2026 bukan membagi-bagi pagu anggaran ke perangkat daerah, melainkan pengalokasian melalui pendekatan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Sekda, klausul ini mestinya sudah betul-betul dipikirkan matang. Kalau kemudian satuan kerja perangkat daerah tidak dikasih uang, tidak dibagi sesuai dengan prioritas yang dimaksud, maka pertanyaan saya, kenapa harus muncul seperti ini? Siapa yang harus menjadi kasirnya kalau seperti ini? Saya tanya aja. Bahasa membagi-bagi pagu anggaran ini kayaknya kurang elok deh. Kalau nggak dibagi terus kemudian siapa yang bekerja Pak Sekda? Kan begitu? Bahasanya jangan kemudian justru kelihatan sekali siapa yang menjadi remotnya di sini nih. Ini coba diterjemahkan. Rencana penganggaran pada perangkat daerah tahun 2020 bukan membagi-bagi pagu. Nah, saya kan aneh kalau bicara soal ini, padahal anggaran ini ya harus terserap di masing-masing SKPD, Bapak. Di perencanaan, bahkan di anggaran, mesti harus cermat ketika bicara prioritas anggaran. Pendidikan misalnya. Seperti yang disampaikan, ada 8 yang belum teranggarkan karena dampak refocusing anggaran, efisiensi anggaran. Maka yang harus dilakukan apa, terobosan apa gitu. Bukan kemudian kunci ini namanya kunci. Kunci dengan keberadaan anggaran yang dijagokan efisiensi, kemudian yang urgen-urgen aja saja. Jangan bisa kalau prioritasnya 9 kemudian tidak dianggarkan di masing-masing SKPD sesuai dan tepat pada sasarannya. Ini temanya 2026. Belum lagi kita melihat di beberapa hal
yang harus kita evaluasi belanja barang dan jasa. Bagaimana belanja bank? Bagaimana belanja bunga? Banyak. Sehingga kita bisa melihat langsung struktur anggaran kita. Kalau kita pengen breng-brengan aja, bukan apa yang disampaikan pimpinan tadi, belanja bangsa. Pada tahun ini, cair nggak? Saya tanya dulu Pak Cahyanto sama Pak Sekda, bisa cair nggak? Kalau nggak bisa cair, kenapa masih ada pos anggaran yang disediakan itu? Banyak itu, saya lihat juga. Nah, maka yang harus kita perhatikan di situ dulu. Berapa pinjaman kita? 370 miliar yang sudah terpakai, bunganya berapa? Yang harus dibayar ini berapa? Kan gitu. Wah, kalau dipelajari semuanya nggak habis sehari. Tapi intinya Pak Sekda, ketika persoalan bicara anggaran yang akan kita laksanakan bersama-sama ini, tentunya tidak harus seperti ini bahasanya. Jangan-jangan Pak SKPD, kepala-kepala dinas ini, kemungkinan besar tidak bisa melaksanakan program yang dicanangkan karena persoalan anggaran yang pada saat itu tidak segera terbagi terdistribusikan dengan baik. Itu ketakutan kami. Untuk sementara itu Pak Sekda, nanti menyusul disambung lagi. Terima kasih. Salam.